Halo sahabat Naskah Nusantara, saya Teddy Permadi, pengampu mata kuliah Filologi di Program Studi Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia. Senang rasanya dapat berjumpa lagi. Adapun topik diskusi kali ini adalah teknik tracing pada aksara teks naskah karya Pangeran Madrais. Untuk mengawali diskusi, kita pahami kembali tujuan yang hendak dicapai dari pengerjaan transliterasi atau alih aksara dan transkripsi atau alih ejaan, yakni untuk menyajikan teks naskah yang mudah dibaca, terlebih oleh masyarakat umum yang tidak mampu melakukan pembacaan atas aksara yang terdapat dalam suatu naskah yang dihadapinya. Dalam melakukan pengerjaan transliterasi dan transkripsi, perlu diikuti pedoman yang berkaitan dengan pedoman alih aksara dan kaidah tertulis seperti pembagian kata, ejaan, dan punktuasi. Dalam hal teks naskah karya Pangeran Madrais, termasuk teks naskah wasiat yang menjadi topik diskusi, aksara yang digunakannya adalah aksara cacarakan atau aksara Jawa Sunda. Namun, setelah dicermati lebih seksama, aksara tulisan tangan Pangeran Madrais bentuk aksaranya sangat khas karena merupakan ideograf atau gaya tulis perorangan. Aksara cacarakannya sebagiannya merupakan modifikasi dari aksara cacarakan yang dianggap baku sehingga menyulitkan pembacaannya. Berikut ini adalah nampak salah satu naskah karya Pangeran Madrais berupa lembaran kertas double folio bergaris yang berukuran 21,5 x 33 cm. Aksaranya seperti dapat disimak. Dipersilakan untuk melakukan screenshot atau skip tayangan guna mencoba melakukan pembacaannya. Dalam naskah tersebut tidak terdapat identitas penulis dan titik mangsa penulisannya. Namun pada bagian akhir halaman 1 terdapat tanda tangan yang merepresentasikan penulis naskah, yakni berupa stilasi dari aksara Latin dan dikenali sebagai M.S. Alibasa yang merujuk pada Pangeran Madrais Sadewa Alibasa Kusuma Wijayaningrat. Untuk membaca teks naskah tersebut, buku aksara cacarakan atau aksara Jawa Sunda yang dapat dijadikan sebagai pedoman pembacaan ternyata tidak dapat digunakan sepenuhnya. Secara akademik, harus dibuatkan panduan alih aksara, dan salah satu caranya adalah dengan teknik jiplak atas karakter aksara yang terdapat pada naskah karya Pangeran Madrais. Yang secara umum, teknik jiplak tersebut dikenal dengan istilah tracing. Teknik tracing untuk pembuatan panduan alih aksara dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya secara manual melalui print out teks naskah yang disimpan pada permukaan meja tracing dan di atasnya diletakkan kertas HVS 70 gram atau yang lebih tipis untuk menjiplak karakter aksara dimaksud. Dapat juga melakukan tracing karakter aksara melalui file digital. Hasil yang didapatkan dari teknik tracing berupa variasi bentuk aksara, bentuk penanda bunyi, kemiringan aksara, tebal tipis aksara, dan cara penulisannya, yang kemudian dapat dijadikan sebagai panduan alih aksara. Dari praktik alih aksara, dapat ditemukan adanya kekhasan dalam penulisan beberapa kata berbahasa Sunda, seperti penggunaan konsonan rangkap pada bagian tengah kata, seperti pada kata wadana, munari, tanah, sini, dan benang. Kekhasan lainnya adalah penulisan bunyi konsonan akhir pada sebuah kata. Contohnya pada penulisan
konsonan akhir N, K, D, T, dan L pada suatu kata. Aksara ngalagena na, ka, da, ta, dan la yang akan dijadikan konsonan akhir suatu kata tidak ditulis. Penulisannya langsung menggunakan penanda bunyi pamaeh, dan pembacaannya harus memahami konteks kata dalam kalimatnya. Berikut ini adalah contoh teknik tracing digital atas tulisan dengan nama Madrais. Nama tersebut ditulis dengan menggunakan 4 aksara, yakni ma, da, ha, dan sa. Aksara ma ditulis apa adanya. Aksara da diberi penanda bunyi panyakra sehingga membentuk suku kata dera. Aksara ha diberi penanda bunyi panghulu sehingga membentuk suku kata hi tetapi dibaca i. Dan aksara sa tidak ditulis tetapi langsung menerapkan penanda bunyi pamaeh yang kemudian menjadi salah satu kekhasan dalam penulisan naskah karya Pangeran Madrais. Selanjutnya, slide ini adalah contoh teknik tracing digital atas 4 baris teks naskah dimaksud. Baik, mari kita coba baca bersama. Saya manrangken seperti orang punya tanah, apanya sayang menjadi ada harga berga dengan dinas, juga diadanya ada orang melanggar sampai berani kahukum, boleh mupakat ada kasebut dari wet me bel cetak. Untuk mengundang rasa penasaran, saya coba bacakan hasil pembacaan dan terjemahan atas halaman 3, baris ke-6 sampai baris ke-10. Juga, maka satu tanah jangan setaranya tanah keraton, tanah pasar, tanah alun-alun, lah itu dari memangnya udah tidak kena dirampas, dimatikan daripada orang yang lain selainnya. Itu tanah kasimpen yang betul dengan hormat. Terjemahannya, juga janganlah suatu tanah disetarakan dengan tanah keraton, tanah pasar, tanah alun-alun. Semua itu sudah tidak boleh dimiliki. Tidak boleh dimiliki oleh orang per orang. Tanah tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Sebagai kesimpulan, membaca suatu teks naskah, sesungguhnya kita dihadapkan dengan persoalan teknis yang harus diatasi dengan berbagai cara dan penuh ketekunan. Jika tidak, maka kita akan sampai pada kesadaran akan batas kemampuan kita dalam membaca suatu teks naskah, bahkan bisa menyerah. Bagi sahabat yang penasaran untuk dapat membaca naskah karya Pangeran Madrais Sadewa Alibasa Kusuma Ningrat, saat ini sudah dapat diakses dan diunduh secara cuma-cuma di laman dreamsea.co. Demikian jumpa kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di topik diskusi yang lainnya.